Halo teman-teman, selamat datang di channel Putri Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 26. Bis, jika kelak kau menikah dengan Sania, aku harap kau menyetok kesabaranmu mulai sekarang. Karena kau akan selalu dibuat pusing oleh kelakuannya yang bisa tidur di mana saja, ucap Kinan menasehati calon menantunya itu. Kau tenang saja, stok sabarku sudah untuknya sejak dia kecil, ucap Bisma terkekeh kecil ketika mengingat semua kenalan Sania. Kenapa kau masih menyebutnya dengan sebutan kau? Ingat, dia bukan hanya sahabatmu lagi, tapi dia sekarang juga calon mertuamu. Jadi baik tidak Papa, ucap Risa memotong percakapan kedua pria itu. Papa, ucap Bisma merasa canggung dengan sebutan itu. Bagus, kalau aku baik tidak dengan sebutan macan, ucap Risa dengan pedenya. Macan, tanya Bisma dan Kinan mengerutkan keningnya bingung. Mama cantik bin kece, ucap Risa tersenyum. Melihat tingkat kepedean istrinya itu, Kinan hanya bisa menahan tawanya. Ingat, hanya menahan, bukan tertawa. Karena, jika dia tertawa, sudah dipastikan dia akan tidur di luar malam nanti. Sedangkan Bisma hanya bisa tersenyum kecil, dia memang sudah terbiasa dengan sikap para sahabatnya itu. Jadi dia hanya mengangguk patuh saja, agar macan alias Mama cantik bin kece itu tidak mengeluarkan taringnya yang begitu menyeramkan. Kalau Bisma memanggilmu dengan sebutan macan, maka Rizky akan menyebutmu dengan sebutan Nechan, ucap Kinan terkekeh kecil. Nechan, tanya Risa menyatukan alisnya, sambil menatap bingung suaminya itu. Nenek cantik bin kece, ucap Kinan tertawa lepas. Berarti kamu Kasum, dong, ucap Risa tidak mau kalah. Kenapa Kasum, tanya Kinan bingung. Kakek mesum, ucap Risa tertawa lepas sambil memegangi perutnya. Mendengar ucapan istrinya itu, Kinan hanya bisa menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Masa iya, pria seromantis Kinan dibilang mesum. Sedangkan Bisma hanya tersenyum kecil melihat kedua sahabat sekaligus calon mertuanya itu. Dia merasa bahagia karena kedua calon mertuanya itu bisa menerima kehadiran Rizky dengan begitu baik. Bahkan dia dapat melihat kasih sayang yang begitu besar terpancar dari mata kedua sahabatnya itu saat mereka membicarakan soal Rizky. Sudahlah, lebih baik kau bangunkan putri kita saja, ucap Kinan sudah kehabisan kata-kata. Padahal dia sendiri yang memulai percandaan itu, tetapi dia juga yang akhirnya kena mental sendiri karena ucapan istrinya itu. Baik, Pasum, ucap Risa bangkit dari duduknya. Pasum, tanya Kinan bingung. Papa mesum, ucap Risa tertawa sambil berlari kecil meninggalkan suami dan juga calon menantunya itu. Kamu lihat nanti ya, aku akan mengebormu sampai malam, hingga kau kesulitan berjalan, ucap Kinan menatap kesal istrinya itu. Ngebor sampai malam, memangnya Hubi sanggup? Ingat umur, entar encok, ucal Risa terus menggoda suaminya itu. Aku memang sudah tua, tapi dalam urusan embor-ngebor aku ahlinya, ucap Kinan tidak terima. Mendengar perdebatan kedua calon mertuanya itu, Bisma hanya bisa mengelengkan kepalanya pelan. Memang jika calon mertua adalah sahabat sendiri, maka akan lebih asik. Bisa saling bercanda gurau bersama, tanpa ada rasa kaku di antara mereka. Terima kasih ya. Terima kasih karena akhirnya kau menerima masa laluku. Aku akui jika aku bukan menantu idamanmu, tapi aku akan berusaha menjadi menantu terbaik untukmu, ucap Bisma menatap lekat wajah sahabatnya itu. Kau bukan menantu idamanku, tapi asal kau tahu, kau adalah menantu impianku. Karena aku tahu, kau sangat menyayangi putriku seperti putrimu sendiri. Aku yakin kau tidak akan pernah menyakiti putriku. Kau akan menggantikan tugasku dengan baik, ucap Kinan tersenyum sambil menatap Bisma dengan penuh kasih sayang. Tapi kenapa selama ini kau menentang hubungan kami? Tanya Bisma bingung. Mendengar pertanyaan Bisma, Kinan hanya tersenyum kecil.
Dia menatap lekat sahabatnya itu sambil membuang napasnya pelan. Karena aku ingin melihat, sebesar apa perjuanganmu untuk mendapatkan putriku. Karena aku tahu, hubungan yang diawali oleh perjuangan akan lebih kekal. Karena kau akan selalu mengingat perjuanganmu untuk mendapatkan wanitamu. Dan sekarang telah memperlihatkan perjuanganmu. Jadi apa salahnya aku menerimamu dan Rizky dengan baik, ucap Kinan tersenyum. Tapi ingat, sekali saja kau menyakiti putriku, itu sama saja kau menyakitiku. Aku sudah menganggapmu seperti adikku. Jadi aku harap kau bisa menjaga kepercayaanku dengan baik. Kau kenal seperti apa aku, kan? Jadi aku harap kau tidak membuat kesalahan, ucap Kinan menatap tajam sahabatnya itu. Aku mengerti, aku akan memegang kepercayaanmu dengan baik. Seperti yang kau lihat, aku selalu mengabdikan diriku untuk kalian. Maka, aku tidak akan pernah mengecewakan kalian. Tapi aku mohon, ucap Bisma menatap lekat sahabatnya itu. Aku mohon tegurlah aku jika aku melakukan kesalahan. Jangan pernah anggap aku seperti menantumu yang harus selalu kau jaga perasaannya. Tapi tetaplah kau anggap aku seperti adikmu, adik yang selalu membutuhkan arahan darimu. Karena aku juga akan selalu menganggapmu seperti kakakku. Kakak yang menjadi panutanku, ucap Bisma kembali. Bisma fokus menyetir sambil sesekali melirik ke arah Sania yang duduk terdiam di sampingnya sambil menatap ke arah kaca jendela. Sepertinya gadis itu seperti sedang memikirkan sesuatu. Karena sejak tadi dia terlihat murung dan tidak ada semangatnya sedikitpun. Padahal Bisma sengaja mengambil cuti hari ini agar dia bisa menghabiskan waktunya dengan wanita yang dia cintai itu. Kamu kenapa? Sepertinya kamu sedang memikirkan sesuatu, coba katakan kepada kakak. Mungkin kakak bisa membantumu, ucap Bisma tersenyum sambil menggenggam tangan mungil gadis itu. Aku juga tidak tahu aku sedang memikirkan apa, Kak, tapi yang pasti aku sedang mencemaskan sesuatu, ucap Sania membuang napasnya pelan. Mendengar ucapan gadis itu, Bisma hanya bisa mengerutkan keningnya bingung. Dia mencoba menepikan mobilnya agar mereka bisa berbicara dengan nyaman. Dia mengenggam erat tangan Sania lalu mencium punggung tangan gadis itu dengan lembut. Katakan, apa yang membuat bidadari kecil kakak ini merasa cemas? Tanya Bisma menatap lekat wajah cantik Sania. Kakak, aku ini sudah besar. Jadi berhenti menyebutkan sebagai bidadari kecil, ucap Sania memanyunkan bibirnya kesal. Jadi kakak harus memanggil apa, bidadari gede gitu, ucap Bisma terkekeh kecil. Kamu memang sudah besar, sayang. Bahkan sekarang kau sudah dewasa. Tapi bagi kakak kamu tetap peri kecil kakak yang mungil dan menggemaskan, ucap Bisma tersenyum sambil mencubit gemas wajah Sania. Kak, aku mengkhawatirkan keadaan Rizky. Bolehkah aku menemuinya sekarang? Tanya Sania penuh permohonan. Mendengar ucapan Sania, Bisma langsung terdiam. Dia menatap lekat wajah gadis itu. Dia tidak menyangka jika gadis di depannya itu adalah gadis yang memiliki hati yang luas. Bahkan dia tidak tahu terbuat apa hati gadis itu, sehingga dia bisa menerima masa lalunya dengan lapang dada. Bahkan dia juga melihat kasih sayang yang begitu besar terpancar di mata Sania untuk Rizky. Padahal bocah itu adalah putranya dengan wanita lain. Apa boleh kakak bertanya kepadamu? Tanya Bisma menatap netra mata Sania dengan tatapan kosong. Dehem Sania mengangguk kecil. Kenapa kamu bisa menerima Rizky dengan baik, padahal kehadirannya, karena pengkhianatanku. Aku telah mengkhianati cintamu, ucap Bisma menangkup kedua tangannya di wajah gadis itu. Siapa bilang kakak telah mengkhianatiku? Kita belum menikah, jadi hubungan kita belum sah. Jadi sebelum kakak mengucapkan ijab kabul di depan papa, maka kakak belum menjadi milikku, ucap Sania tersenyum. Dan untuk Rizky, aku menyayanginya karena mama dan papa selalu mengajariku untuk selalu menyayangi umat manusia. Lalu untuk masa lalu kakak, itu tidak ada hubungannya dengan Rizky. Aku yakin, jika dia bisa memilih, pasti dia juga tidak mau terlahir dari hubungan yang tidak sah.
Tapi Allah mempercayakan takdir itu untuknya. Jadi jika aku membenci Rizky, maka itu sama saja aku membenci takdir yang diberikan Allah kepadanya. Dia tidak bersalah dalam masa lalu kakak. Yang bersalah itu adalah kakak dan Mala. Jadi yang seharusnya aku benci itu adalah kakak dan juga Mala, ucap Sania menatap Bisma. Mendengar ucapan Sania, Bisma hanya bisa terdiam membisu. Dia menatap lekat wajah gadis itu dengan tatapan yang tidak dapat diartikan. Tapi aku tidak bisa melakukan itu. Aku tidak bisa membenci orang yang paling aku cintai. Tapi asal kakak tahu, walaupun aku tidak bisa membenci kakak, tapi cintaku bisa berkurang secara perlahan. Jika cinta itu sudah habis, maka rasa benci itu juga akan bisa muncul secara perlahan. Jika aku sudah membenci seseorang, maka kakak tahu sendiri, kan apa akibatnya? Tanya Sania menatap tajam pria itu. Aku tahu, dan aku juga tidak akan membiarkan cintamu itu habis. Sehingga rasa benci itu tidak akan bisa muncul di hatimu. Kakak berjanji akan menebus semua kesalahan kakak. Terima kasih karena kamu mau menerima masa lalu kakak dengan baik. Kakak berjanji akan selalu menjadikanmu ratu di hati kakak, ucap Bisma tersenyum lalu mencium punggung tangan Sania dengan lembut. Lalu apakah bisa aku menemui Rizky sekarang? Tanya Sania tetap saja ingin bertemu dengan Rizky. Tapi kakak tidak tahu dia tinggal di mana. Aku akan mencari taunya, ucap Sania tersenyum lalu mengambil ponselnya yang dia simpan di tasnya. Bagaimana caranya? Tanya Bisma bingung. Aku akan bertanya kepada pamannya. Pamannya? Tanya Bisma mengerutkan keningnya bingung. Karena dia tidak tahu jika Mala memiliki saudara. Iya, kakak kenal Rifki, pria yang juga magang di kantor paman waktu itu. Mendengar ucapan Sania, Bisma berusaha mengingat pria yang dimaksud Sania. Hingga akhirnya dia mengingat seorang pria yang selalu mendekati wanitanya itu. Pria yang selalu membuatnya terbakar api cemburu. Rifki, pemuda yang selalu menempel denganmu itu, kan? Tanya Bisma dengan wajah menahan cemburu. Aha, kakak cemburu, ucap Sania tersenyum menggoda pria itu. Tidak, kakak tidak cemburu. Benar tidak cemburu, aku mau menghubunginya loh, ucap Sania terkekeh kecil. Hidupkan pengeras suaranya, kakak mau mendengar percakapan kalian, ucap Bisma membuang napasnya kasar. Katanya ngak cemburu, tapi nyuruh hidupin pengeras suaranya. Kakak takut kan jika dia mengodaku, ucap Sania memanyunkan bibirnya kesal. Melihat bibir Sania yang maju ke depan, Bisma langsung menyambar bibir itu dengan rakusnya. Dia hanya menempelkan bibirnya, tetapi lama-kelamaan berubah menjadi lumayan kecil. Melihat aksi pria itu, Sania langsung memejamkan matanya, lalu melingkarkan tangannya di leher pria itu. Setelah beberapa menit, Bisma melepaskan bibirnya sambil menatap Sania sambil tersenyum kecil. Melihat itu, Sania hanya terdiam sambil menunduk menyembunyikan wajahnya yang memerah. Sepertinya kakak harus melamarmu secepatnya, ucap Bisma membuang napasnya kasar lalu menyandarkan tubuhnya di sandaran kursi. Aku harus menghubungi Rifki, ucap Sania sadar dengan tujuan awalnya. Tidak mau berpikir panjang, Sania langsung mengotak-atik ponselnya dan berusaha mencari nama Rifki di sana. Dengan cepat dia menghubungi pria itu. Namun, tidak ada jawaban sama sekali, sehingga membuat kecemasan gadis itu semakin meningkat. Kenapa Rifki tidak mengangkat teleponku? Apa terjadi sesuatu kepadanya? Gumam Sania panik. Kenapa? Tanya Bisma melihat wajah panik gadis itu. Rifki tidak mengangkat teleponku, ucap Sania menunduk sedih. Mungkin dia sedang sibuk. Coba kamu hubungi sekali lagi. Jika tidak diangkat juga, tidak akan coba lagi nanti, ucap Bisma juga mulai mencemaskan keadaan putranya itu. Baiklah, ucap Sania kembali menghubungi Rifki. Halo, ucap Rifki dari seberang sana. Akhirnya kau mengangkat teleponku juga. Aku sejak tadi menghubungimu, ucap Sania sedikit kesal. Maaf, aku tadi tidak mendengarnya.
ucap Rifki dengan suara yang seperti sedang menahan sedih. Ada apa? Kenapa suaramu seperti sedang sedih? Tanya Sania merasa tidak enak. Rizky sedang sakit, ucap Rifki lirih, sambil berusaha menahan tangisnya. Apa? Bagaimana keadaannya? Dia ada di rumah sakit mana? Tanya Sania dengan mata berkaca-kaca. Dia ada di ruang ICU. Aku akan mengirimkan alamatnya kepadamu. Jika bisa tolong bawa Bisma. Baiklah, kami akan segera ke sana, ucap Sania langsung mematikan sambungan teleponnya. Rifki menatap Rizky dari balik kaca ruang ICU. Dia menatap keponakannya itu tergeletak lemas di atas bangsal dengan beberapa alat medis yang menempel di tubuhnya. Melihat keadaan keponakannya itu, perasaan Rifki sangat hancur. Dia merasa gagal sebagai seorang paman, dia merasa gagal menjaga keponakannya itu. Maafkan paman, sayang, maafkan paman yang tidak bisa menjagamu dengan baik. Paman mohon bertahanlah, paman janji setelah ini paman akan selalu ada di sampingmu, ucap Rifki menitikkan air matanya. Dia terus berdoa agar keponakannya itu bisa melewati masa kritisnya. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana dirinya jika sampai keponakannya itu kenapa-napa. Kekesalan demi kekesalan terus menyelimuti hatinya mengingat perlakuan Mala kepada keponakannya itu selama ini. Kau memang manusia berhati iblis. Aku menyesal bisa lahir di rahim yang sama denganmu. Lihat saja, jika terjadi sesuatu kepada Rizky, aku akan menghancurkan hidupmu. Aku tidak peduli jika kau adalah kakakku. Batin Rifki mengepalkan tangannya geram. Dia menatap lurus ke depan. Matanya memancarkan kesedihan dan juga kemarahan sekaligus. Tubuhnya bergetar hebat. Ingin sekali dia meluaskan kemarahannya itu. Namun, dia hanya bisa diam sambil berusaha mengontrol amarahnya. Rifki. Suara yang sangat dia kenal itu langsung menyadarkannya. Dia menatap ke arah sumber suara itu dengan tatapan penuh kesedihan. Dia melihat Sania berlari mendekati dirinya. Dia dapat melihat dengan jelas jika gadis itu juga mengkhawatirkan keadaan keponakannya itu. Di mana Rizky? Bagaimana keadaannya? Tanya Sania penuh kekhawatiran. Mendengar pertanyaan Sania, Rifki hanya terdiam sambil menatap ke arah kaca yang menjadi pembatas dirinya dengan ruangan Rizky. Melihat itu, Sania dan Bisma langsung menatap ke arah tatapan pria itu. Melihat siapa yang sedang tergeletak tidak berdaya di dalam sana, tubuh Sania langsung tidak berdaya. Lututnya begitu lemas seakan tidak mampu lagi memopong tubuhnya. Dengan cepat Bisma memeluk gadis itu agar tidak terjatuh. Air matanya bercucuran dengan deras membasahi wajahnya. Kak, putraku, hanya kata-kata itu yang bisa keluar dari mulut gadis itu. Dia menangkupkan wajahnya di dada bidang Bisma, sambil menangis kesegukan. Jujur dia belum siap kehilangan Rizky, anak kecil yang telah berhasil mencuri perhatiannya saat pertemuan mereka yang pertama kalinya. Kamu yang tenang ya, putra kita akan baik-baik saja. Dia adalah anak yang kuat. Aku yakin dia bisa melewati ini semua dengan baik, ucap Bisma berusaha menahan tangisnya. Jujur hatinya juga sangat hancur ketika melihat keadaan putra itu. Walaupun baru beberapa kali bertemu, tetapi ikatan batin mereka begitu kuat. Sehingga membuat dunia Bisma seakan runtuh ketika melihat keadaan putranya itu. Rizky demam tinggi, karena infeksi usus. Mungkin karena asupan makanannya yang tidak teratur, dan juga kondisinya yang lemah membuat ususnya menjadi infeksi, ucap Rifki mengusap wajahnya kasar. Apa aku bisa menemuinya? Tanya Sania penuh permohonan. Aku akan meminta izin kepada suster terlebih dulu, ucap Rifki menemui suster yang menangani Rizky. Setelah mendapatkan izin, Sania langsung menuju ke ruang ganti. Dia mengganti pakaiannya dengan pakaian steril. Sania langsung masuk ke ruangan Rizky. Dia duduk di samping bangsal bocah itu dan menggenggam tangan mungil itu dengan erat. Sayang, kamu yang kuat ya. Kamu harus kuat, agar kita bisa bersama lagi. Kamu mau apa, sayang? Kakak akan membelikannya untukmu. Tapi kamu cepat bangun ya. Jangan tidur terus.
karena kakak rindu melihat mata indahmu, ucap Sania menitikkan air matanya sambil mencium lembut punggung tangan bocah itu. Saat pertama melihatmu kakak merasa sangat senang. Bahkan kakak langsung melupakan semua masalah kakak saat berada di dekatmu. Kamu memang magnet kekuatan kakak sayang. Kakak mohon sadarlah, ucap Sania menatap lekat wajah teduh Rizky. Dia terdiam sambil terus menitikkan air matanya. Tangannya begitu lembut mengusap puncak kepala bocah itu. Entah terbuat dari apa hatinya, sehingga dia bisa menyayangi anak itu dengan begitu tulus. Padahal anak itu terlahir dari rahim wanita lain. Sedangkan wanita yang telah melahirkan anak itu saja sama sekali tidak peduli dengan keadaannya. Namun, Sania begitu mengkhawatirkannya. Sania menatap Rizky dengan tatapan yang tidak bisa diartikan. Air matanya terus mengalir. Dia terus berdoa agar Rizky bisa segera siuman dan cepat sembuh dari penyakitnya. Bisma dan Rifki yang melihat itu dari balik kaca, hanya bisa terdiam sambil terus berdoa untuk kesembuhan Rizky. Arg! Teriak Mala melempar semua barang-barang yang ada di dekatnya, sehingga keadaan kamarnya kini menjadi sangat berantakan. Perkataan sang adik yang begitu menusuk ke ulu hatinya terus melintas di pikirannya. Dia tidak menyangka jika adiknya itu bisa berkata sekasar itu kepadanya. Anak itu memang pembawa sial. Aku menyesal telah melahirkan dan juga membesarkannya sampai sekarang. Seharusnya aku membunuhnya saat tahu dia hadir di rahimku, teriak Mala penuh amarah. Kehadiran Rizky memang membawa petaka di dalam hidupnya. Dia diusir dari rumah oleh kedua orang tuanya karena hamil di luar nikah. Bahkan semenjak itu kedua orang tuanya tidak pernah lagi memperdulikannya dan lebih fokus kepada Rifki. Memang setelah Mala pergi dari rumah, Rifki selalu diam-diam membantu dan juga menasehati kakaknya itu. Namun, Mala saja yang keras kepala dan selalu ingin membalaskan dendamnya. Sehingga membuat keputusan kedua orang tuanya semakin bulat untuk mencoreng namanya dari kartu keluarga. Aku harus melakukan sesuatu. Aku harus menghancurkan mereka secepatnya. Aku memang tidak bisa menghancurkan Sania, tapi aku bisa menghancurkan para sahabatnya. Kalian lihat saja, kalian akan bernasib sama seperti kakakku, ucap Mala masih saja dikuasai oleh dendamnya. Dia menarik napasnya pelan lalu mengambil ponselnya. Dia menghubungi Gracia dan mengatur pertemuan mereka. Entah apa yang dia rencanakan setelah ini. Dendamnya yang begitu besar membuatnya tidak mau menyerah. Dia terus mencari cara untuk menghancurkan kehidupan para papa kece dan juga keluarganya. Bahkan dia sama sekali tidak memikirkan keadaan putranya saat ini. Dia hanya memikirkan dendam dan juga dendamnya. Sudah beberapa hari Rizky dirawat di ruang ICU, tetapi sampai sekarang bocah itu belum sadar juga. Dia masih betah dengan tidurnya dan seakan merasa enggan untuk bangun. Sania yang selalu menemani bocah itu hanya bisa terdiam penuh kesedihan sambil menatapnya dari balik kaca. Selama Rizky dirawat, gadis itu hanya meninggalkan tempat itu saat makan dan juga mandi saja. Setelah itu dia akan kembali lagi untuk melihat keadaan bocah yang sudah dia anggap seperti putranya sendiri. Alangkah beruntungnya Rizky memiliki calon ibu sambung yang sangat menyayanginya dengan tulus. Padahal ibu kandungnya sendiri tidak pernah memperdulikan keadaannya. Bahkan selama dirawat di rumah sakit, Mala sama sekali tidak pernah memperlihatkan batang hidungnya untuk melihat keadaan putranya itu. Sayang, kau harus makan. Aku sudah belikan makanan untukmu, ucap Bisma membawa 2 kantong plastik yang berisi makanan untuknya dan juga Sania. Kinan telah menyewa sebuah ruangan yang ada di samping ruangan Rizky. Bahkan dia juga meletakkan kasur di sana agar putrinya itu bisa istirahat dengan tenang. Ruangan mereka hanya dibatasi dengan dinding kaca, sehingga mereka bisa terus memantau keadaan Rizky dari sana. Jika jam besuk tiba, mereka akan secara bergantian melihat keadaan Rizky dan mengajak bocah itu berbicara. Kapan putra kita akan sadar? Hanya pertanyaan itu yang terus muncul di mulut gadis itu. Bisma hanya bisa membuang napasnya kasar.
karena dia juga harus menjawab apa. Dia hanya bisa mengenggam tangan mungil gadis itu sambil menatap wajahnya dengan lekat. Walaupun aku tidak tahu kapan itu terjadi, tapi aku yakin putra kita akan kembali sadar. Dia akan segera berkumpul dengan kita lagi. Bahkan untuk selamanya, ucap Bisma tersenyum. Maksud kakak? Tanya Sania tidak mengerti dengan ucapan pria itu. Aku sudah mengatur hak asuh Rizky. Rifki juga membantuku dengan memberikan bukti tentang perlakuan Mala kepada putra kita selama ini. Lalu bagaimana hasilnya? Tanya Sania tersenyum penuh harapan. Aku akan memberitahunya, tapi kamu harus makan dulu, ucap Bisma mengusap lembut puncak kepala gadis itu. Aku harap ini berita bagus. Aku akan makan makanan ini sampai habis, ucap Sania penuh semangat. Dia tidak sabar menunggu hasil hal asuh Rizky. Melihat senyuman yang melingkar di wajah gadis itu, Bisma hanya tersenyum kecil. Dia menatap ke arah putranya itu dan menatapnya dengan tatapan yang tidak bisa diartikan. Dulu aku berpikir jika mamamu hanya akan bahagia ketika berada di samping papa. Tapi ternyata papa salah. Kamu telah berhasil merebut cinta mamamu dari papa. Kamu adalah saingan terberat papa saat ini. Batin Bisma terkekeh kecil ketika menyadari jika saingan terberatnya untuk saat ini adalah putranya sendiri. Arg, sial, kenapa aku bisa kalah? Padahal aku yang telah melahirkan dan juga membesarkan bocah itu, teriak Mala frustasi ketika mengetahui jika tak asuh Rizky telah dimenangkan oleh Bisma. Kenapa kau bisa sebodoh ini? Sekarang kunci emas kita untuk menghancurkan Sania telah terlepas begitu saja, ucap Gracia menyalahkan Mala. Bersambung dulu ya teman-teman.